Shalom, shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara semua yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Taiwan, di Kamboja, di Rusia, di Hong Kong, dan dimanapun berada. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Hari ini terima kasih buat segala penyertaan Tuhan hari ini bagi kami. Dan saatnya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat mengerti, untuk dapat memahami semua kehendak Tuhan bagi kami hari ini. Terangi hati kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudaraku, mari kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam perjalanan hidup ini, kita tidak pernah lepas dari kata menanti atau menunggu. Kita mengakui dan menyadari bahwa menanti adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang membosankan dan terkadang melelahkan. Terlebih-lebih bila kita harus menanti dalam waktu yang cukup lama, pasti timbul rasa jemu atau bosan. Di dalam hal menantikan janji Tuhan, banyak orang Kristen juga merasakan hal yang sama, saudara. Tidak sedikit dari mereka yang putus asa dan berhenti berharap kepada Tuhan, tidak lagi menguatkan iman dan bersabar. Alkitab menegaskan bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, kita tidak boleh putus asa atau menyerah di tengah jalan. Melalui kesabaran dan ketekunan, orang akan menerima apa yang telah dijanjikan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat untuk menolong. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Saudara, suatu ketika Tuhan berjanji kepada Abraham. Tertulis, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Namun apa kenyataan yang terjadi, saudara? Sarah belum memiliki anak selama bertahun-tahun. Bahkan saat usia keduanya sudah sangat tua, belum juga ada tanda-tanda. Secara logika manusia, Abraham dan Sarah punya alasan untuk menjadi kecewa dan berhenti berharap. Namun, Tuhan menggenapi janjinya bagi Abraham. Saudaraku, waktu Tuhan adalah yang terbaik, walau sulit untuk dimengerti. Tuhan menggenapi janjinya pada Abraham saat berumur 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Saudara, berapa lama saudara menantikan pertolongan dari Tuhan? Seringkali kita merasa jemu untuk berdoa, semangat kita dalam beribadah dan melayani Tuhan pun turut mengendor saat belum ada pertolongan. Bahkan kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada tertulis, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Puji Tuhan. Saudaraku, keterbatasan adalah miliknya manusia, sedangkan ketidakterbatasan adalah milik Tuhan. Firman Tuhan berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, berbeda dengan Tuhan yang Maha Tahu, mengetahui apa yang bakal terjadi di dalam hidup ini. Ada tertulis hal-hal tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak berharap kepada manusia atau sesama, tetapi menaruh pengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan, sebab Dia adalah penguasa tunggal alam semesta ini, dan semua perkara berada dalam kendali tangannya yang kuat dan perkasa. Bapa kita yang di surga ialah yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik,
dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dengan kata lain, jikalau Tuhan juga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan tidak benar, bukankah Tuhan akan lebih memperhatikan anak-anaknya yang senantiasa berharap kepadanya? Ada tertulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, banyak orang terguncang karena mendengar dan melihat keadaan ekonomi dunia yang memburuk. Dunia boleh mengalami krisis, tetapi orang percaya tidak perlu takut sebab kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan adalah jaminan kita. Asalkan kita percaya dan mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan. Pemazmur menasihati, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mari saudara, janganlah kita berhenti untuk berharap saat ini dan seterusnya, sebab Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah, masa depan yang cerah bagi setiap kita yang percaya dan setia. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa dengan tidak jemu-jemu menantikan janji-janji Tuhan. Ajar kami semakin hari semakin memahami betapa tinggi, lebar dan panjang kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hidup dalam kesulitan, persoalan, mari Tuhan bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam usaha, dan apapun yang dikerjakan lewat tangan-tangan mereka. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan. Tuhan tolong belas kasihan bagi bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami, sehingga bangsa kami sanggup mengatasi segala permasalahan yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Berdoa untuk program vaksinasi nasional, Tuhan memberkati, Tuhan berikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.